yang memotivasi kita untuk bersyukur, tapi ternyata kita nggak bersyukur. Pulang kerja ngeluh, ya. Ngobrol sama temannya mengeluh, seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Ingat, Allah Azza wa Jalla mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, boleh jadi dengan mengeluh, boleh jadi dengan berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menerima dengan apa yang Allah berikan, maka azab Allah itu pedih. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang akhlak saat bekerja. Sejatinya muslim itu dimanapun sama saja. Tidak ada bedanya seorang muslim ketika di dalam rumah, seorang muslim ketika di luar rumah, ketika di tempat kerja. Akhlak dia tetap satu. Karena muslim itu bukan bunglon, yang kalau dia di tempat hijau dia berwarna hijau, ketika dia di tempat coklat dia berwarna coklat. Enggak. Itu orang-orang munafikin yang Nabi SAW mengatakan syarrun nas, orang yang paling buruk itu dzul wajhain, yang punya dua muka. Itu orang yang paling jahat sebenarnya. Dia pura-pura baik saja, tapi ternyata dia menyimpan sesuatu yang Allah tahu apa yang dia simpan. Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan kenapa beliau diutus, di antara poin terpenting beliau mengatakan innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Aku tuh diutus sejatinya hanya untuk menyempurnakan akhlak yang sudah baik. Disempurnakan. Yang bengkok diluruskan, yang baik disempurnakan. Itu diutusnya Nabi SAW. Dan kalau bicara akhlak, akhlak itu ada dua. Ada akhlak antara kita dengan Tuhan kita, dan akhlak antara kita dengan ciptaan Tuhan kita. Ada al-Khaliq, bagaimana akhlak kita kepada yang telah memberikan segalanya kepada kita. Ya, antum di rumah sakit melihat ya, ada orang yang keluar dari rumah sakit kakinya sudah nggak ada karena diamputasi. Ada orang yang keluar dari rumah sakit matanya sudah tidak bisa melihat kembali, dan rumah sakit tidak bisa mengembalikan itu karena dia tahu bahwa itu hanyalah pemberian Sang Pencipta. Bagaimana akhlak kita sama Allah Azza wa Jalla? Terus yang kedua berkaitan dengan akhlak kita bersama ciptaan Allah ini banyak. Kalau mau dirinci lagi, akhlak kita sama orang tua, akhlak kita sama anak-anak kita, akhlak suami kepada istri, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada anak yatim. Ada banyak sekali yang kalau kita belajar satu saja tentang akhlak kita bergaul dengan manusia sebenarnya cukup. Nabi SAW mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah memerintahkan al-ihsan, berbuat baik, itu atas segala sesuatu. Sampai beliau mengatakan, memberikan contoh kepada para sahabatnya, idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Bicara membunuh ini ya membunuh binatang-binatang yang berbahaya. Tikus, boleh nggak kita bunuh tikus ya? Boleh, bahkan disuruh dibunuh. Tikus dibunuh, kalajengking dibunuh, ular dibunuh.
itu binatang-binatang yang berbahaya disuruh dibunuh. Kalau mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Kalau bisa sekali pukul mati, itu yang paling utama. Jangan sampai membunuh dengan menyiksa. Ada orang bunuh tikus dengan dibakar. Boleh nggak? Nggak boleh. Membunuh dengan ditenggelamkan. Nyiksa nggak? Nyiksa. Matinya nggak langsung mati. Makanya kalau kita lihat eksekusi mati dalam Islam itu dengan cara dipenggal. Bukan digantung. Orang kalau digantung itu proses matinya masih cukup menyakitkan. Bukan disetrum. Bukan disuntik mati. Tapi dipenggal kepalanya. Bukan ditembak. Kalau kita lihat di beberapa negara mungkin eksekusi mati itu ditembak. Setelah ditembak harus ada dokter yang memeriksa. Diperiksa masih hidup apa enggak gitu kan. Takut ditembak tapi tidak mati. Tapi kalau dipenggal kepalanya, apakah perlu ada dokter yang meriksa? Periksa sih. Si urip apa enggak? Tidak mungkin. Sudah selesai. Jadi dalam segala sesuatu kita diperintahkan untuk berbuat baik. Dalam bekerja. Kita sering dengar istilah sohib, tapi bisnis gitu kan. Jadi seharusnya muslim itu dalam berbisnis pun tetap dia menjadi seorang muslim yang sejati. Nih dalam urusan pekerjaannya. Pekerjaan mencari dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini kira-kira kalau nggak digaji tetap kerja di sini? Lerennya berhenti. Kita itu makhluk transaksional. Kita mau berbuat dikasih apa? Makanya selalu ada kontrak. Mamanya, engkau kerja di sini, boleh jadi kontrak itu tertulis atau dengan lisan. Kerja di sini jam 7 sampai jam sekian, gaji sekian. Mau. Baru kerja. Kerja di sini jam 7 sampai jam 3, nggak digaji. Mau? Loh, ya apa kerja nggak digaji? Tidak mau. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana seharusnya muslim bekerja. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai apabila seorang melakukan pekerjaan menyempurnakan pekerjaannya. Jadi bukan asal-asalan bekerja. Sebagian orang, anak kenal beberapa orang itu, dia bekerja di sebuah tempat hanya sekedar untuk batu loncatan. Oke, nggak apa-apa. Tapi pada saat engkau kerja di sana, sempurnakan pekerjaanmu. Walaupun engkau nggak akan lama di situ. Engkau nggak akan berpikir cari karir di situ. Engkau tidak berpikir untuk naik jabatanmu di situ. Ana cuma batu loncatan, Ustaz. Ana kepingin ke tempat itu dan sedang melamar kerja di tempat itu. Tapi tolong sempurnakan. Bukan karena tempat kerjanya, tapi karena Allah akan cinta sama kita. Dan Allah kalau sudah cinta, kira-kira nih kalau jamaah pegawai di rumah sakit dicintai sama direktur, kalau mau izin gampang apa enggak? Mungkin Bu Direktur ngomong enggak usah datang, WA saja. Iya, WA saja. Kenapa? Sudah, ini orang ini bagus, orang ini kerjanya, nggak ada masalah. Bagaimana kalau yang cinta sama antum Pak Prabowo, presiden? Kira-kira kalau antum mau naik jabatan di sini, adakah yang mungkin menghalangi antum di tempat ini? Antum tinggal WA, Pak D, Ana kok udah enak di posisi ini ya, Ana minta ini. Oh tenang, siap, panggil ajudan naik. Itu kalau
sudah cinta. Gimana kalau yang cinta sama antum itu Allah? Yang punya langit 7 lapis. Yang punya bumi dan isinya. Yang kalau Allah hendak memberikan sesuatu, Allah hanya tinggal mengatakan kun. Jadi. Kun fayakun. Tapi proses menuju ke sana perlu berjuang. Untuk mendapatkan cinta itu tidak hanya dengan berdoa dan memohon, tidak dengan duduk santai, tapi perlu pengorbanan. Nabi Ibrahim dicintai Allah Azza wa Jalla, perjuangan beliau ya. Bagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, dibakar. Kalau kita baca ceritanya secara detail, kaumnya itu membangun gedung. Kalau kita bicara tungku, mereka bangun tungku yang besar sekali. Kemudian dikasih kayu bakar sama mereka. Di situ mereka hendak membakar Nabi Ibrahim. Tapi ternyata setelah kayu itu dibakar, mereka tidak bisa meletakkan Nabi Ibrahim. Karena panasnya api itu mencapai jarak yang cukup jauh. Akhirnya iblis mewahyukan kepada mereka untuk bikin manjanik, alat pelontar. Nabi Ibrahim ditelanjangi di sana. Diletakkan di atas tempat pelontar itu lalu dilemparkan ke menuju api. Malaikat Jibril datang. Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah. Ibrahim, engkau punya perlu sama aku. Ibrahim melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini makhluk yang tidak akan mampu berbuat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Ibrahim dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, beliau mengatakan amma ilaika fala, amma ilallah fana'am. Sama engkau aku gak ada perlu. Sama Allah aku punya perlu sekarang. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallahu ni'mal wakil. Allah tidak kirimkan hujan, Allah tidak kirimkan es, Allah tidak kirimkan angin. Allah tinggal mengatakan kepada api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Jadi proses mendapatkan cinta itu butuh berjuang. Salah satu jalan berjuangnya itu bekerja dengan menyempurnakan pekerjaan. Masuk jam berapa di sini? Jam 7. Masuk jam 7. Sebelum jam 7 sudah nyampe. Pakai apa? Pakai fingerprint. Aplikasi. Jadi di HP-nya masing-masing. Enak. Ya. Jadi tidak perlu datang ke tempat absen ya. Jadi di tempat duduknya sudah absen. Masya Allah, barakallah fiik. Mulailah bekerja dengan membaca bismillah. Datang. Dan ketika sampai ke tempat kerja, ada hal yang menghalangi kita dari bekerja. Handphone jamaah. Ana rasakan ini. Setelah antum absen, sudah taruh. Lakukan pekerjaan. Kalau tetap kita pegang handphone, ada banyak hal di dalam handphone ini yang perlu kita lihat. Dan tidak ada habisnya. Maka kalau kita lihat pemerintah kita ya, ketika membuat nilai utama akhlak itu, yang BUMN, apa singkatannya akhlak? Sekarang di absen. Tambah genah saya ya. Makanya tambah akeh sing teko mereka. Iya, memang ada orang jamaah yang masuk surga dengan dirantai. Ada. Betul. Itu disebutkan. Yadkhulunal jannah bisalasil. Dikejar, ditarik, dia ayo masuk surga. Karena nafsu manusia maunya ke neraka. Nafsunya. Maka ditarik jamaah. Maka absen ini salah satu untuk menarik antum ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Walaupun habis absen izin ya, izin. Kadang kala orang seperti itu. Ahibati fillah. Sebelum kita melihat ya
core value yang ditentukan oleh BUMN ya. Menuntut ilmu ini itu adalah salatus sir wa ibadatul qalbi. Menuntut ilmu itu salat yang rahasia. Antum duduk loh. Orang salat kelihatan. Dia berdiri, kemudian dia bertakbir, ruku, sujud, kelihatan dia sedang salat. Kita yang nuntut ilmu nggak kelihatan. Kita cuma duduk-duduk. Tapi di situ ada salat ya. Ada doa, ada permohonan kepada Allah yang tidak diketahui sama orang. Wa ibadatul qalbi, dan ibadahnya hati. Antum dengar ilmu, mendengarkan tentang cinta Allah, itu masuk ke hati. Walaupun antum tidak mengerjakan apa-apa, sekedar mendengar, sejatinya di situ ada nilai yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita baca akhlak ya, dulu ana berpikir akhlak ini bukan singkatan ya. Ternyata akhlak itu singkatan. Kalimat akhlak ini dalam bahasa Arab adalah kata jamak dari khuluq. Khuluq. Ada khuluq, ada khalaq. Khalaq itu rupa manusia yang nampak. Itu disebut makhluk ya. Khalaq kelihatan, yang kita kelihatan. Fulan, oh fulan rambutnya disisir ke samping. Oh fulan rambutnya keriting. Fulan warna kulitnya agak kecoklatan. Oh fulan tinggi, fulan kurus, fulan. Ah, itu khalq, penciptaan, fisik. Adapun khuluq yang kemudian jamaknya menjadi akhlak adalah rupa manusia yang di dalamnya. Kadang-kala kita melihat orang itu, ya Allah ganteng nih. Setelah ngobrol, tahu-tahu orang itu sedang marah-marah ke information, sedang marah-marah. Loh, kok jadi elek om ya? Iya sih. Ada orang yang penampilannya bagus, tapi ketika ngomong kelihatan enggak, ini bukan orang baik-baik. Maka yang kita akan bicarakan adalah suratul insan al-batinah, gambaran manusia batin. Kalau bicara akhlak yang telah ditetapkan oleh BUMN ini, para ulama menyebutkan ada 4 akar akhlak yang mulia. 4. Yang pertama mereka menyebutkan asyaja'ah, keberanian. Yang kedua adalah al-iffah, menjaga kehormatan diri, tidak rakus. Yang ketiga adalah as-sabr, kesabaran. Sebagian menggantikan kesabaran dengan kedermawanan. Yang keempat adalah al-adlu, keadilan. Jadi itu 4 pokok akhlak dalam agama kita. Adapun akhlak yang buruk ada 4. Yang pertama namanya al-jahl, kebodohan. Makanya kenapa pemerintah kita itu berusaha setelah kemerdekaan itu untuk memerangi kebodohan. Salah satu yang dilakukan pemerintah kita apa? Memerangi buta huruf. Akhirnya bagaimana orang-orang di Indonesia itu bisa baca. Karena baca ini salah satu alat untuk mendapatkan ilmu. Apalagi dulu belum ada televisi. Dulu belum ada internet. Orang mau tidak mau ya baca. Koran dulu di mana-mana ada. Membaca. Kemudian sekolah belajar 6 tahun ya. Wajib belajar 6 tahun. Sekarang wajib belajar 9 tahun jemaah. Itu dalam rangka memerangi kebodohan ini. Tapi subhanallah, ketika yang dipelajari itu sesuatu yang kurang berguna, ya tetap bodoh. Maka jangan sampai salah kita belajar. Yang kedua, akhlak buruk itu az-zulm, kezaliman. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, al-ghadab, emosi, marah. Orang kalau sudah marah kita lihat banyak terjadi pembunuhan gara-gara apa? Marah.
gara-gara sakit hati. Kita lihat tawuran-tawuran yang terjadi gara-gara apa? Emosi. Yang keempat, asyahwah. Syahwat. Kalau kita lihat orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, apa sebenarnya yang menjadi dorongan mereka? Syahwat. Syahwatnya dia. Baik, kita akan bahas masalah akhlak. Kalau akhlak yang disebutkan di BUMN ini, yang pertama adalah amanah. Tanda-tanda orang munafik itu, kalau dikasih amanah, dia berkhianat. Dan Allah Azza wa Jal mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menjalankan amanah itu dan menunaikannya kepada pemilik dari amanah tersebut. Kita bekerja di bagian perawat umpamanya, yang ngurusin orang-orang sakit. Taib, amanahnya antum bekerja dari jam 7 sampai jam 12 baru istirahat. Di beberapa rumah sakit, mudah-mudahan bukan di sini ya. Ana pernah bawa orang tua Ana ke beberapa rumah sakit ya. Ketika kita masuk IGD, itu nggak langsung ditangani. Ana lihat mungkin memang sibuk ya. Akhirnya Ana nunggu. Setelah Ana nunggu, Ana lihat kepada yang bekerja di situ. Semua pegang HP. Ana ngomong, apa mereka sedang absen ya? Semua pegang HP. Dan ternyata memang HP ini membuat kita jadi nggak amanah. Karena tatkala kita bekerja, kita itu sejatinya ada kontrak kerja, waktu dan energi kita itu kita berikan kepada tempat kerja kita dan kita dapat gaji. Tapi mungkin ke depan nanti ya akan ada satu fase di mana orang yang bekerja HP-nya dititipkan. Kira-kira menurut bapak-bapak gimana? Kalau kerja di rumah sakit ini, pas masuk kerja, absen HP-nya ditaruh di locker. Aman Ustaz, ono komputer. HP-nya disambung sama komputer. WA-nya, telegramnya, ya tetap sama aja gitu. Ini sebuah keniscayaan. Jadi orang mau nggak mau sudah hidup dengan ini. Tapi kita yang seharusnya mengontrol. Dan ketika antum mau buka HP, nasihat ana. Yang pertama antum buka kalau bisa Al-Quran. Bukalah satu ayat paling tidak baca. Insya Allah kita akan buka yang baik-baik. Tapi kalau yang pertama dibuka hiburan, ya terus hiburan. Boleh jadi terus lanjut. Oh iya tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Akhirnya kita jadi nggak amanah. Ketika kita tidak amanah, boleh jadi gaji yang kita bawa pulang ada yang haram. Ada seorang ustadz ya. Dia juga sebagai perawat. Dia tanya sama ana, Ustadz gimana ana ini ya? Kadangkala ana itu datang jam 7 lewat ya. Karena memang nganter anak sekolah ini dan itu. Apakah waktu yang lewat itu ana harus kembalikan gaji ana? Sampai dia bertanya seperti itu. Karena memang khawatir kalau ada yang kita bawa pulang itu haram. Sebagaimana yang pernah kita bahas, yang haram itu akan mengantarkan kepada yang haram lagi. Akhirnya muncul anak-anak yang tidak soleh dan soleha. Jadi berkaitan dengan amanah itu, amanah di waktunya, di energi yang harus kita berikan ya. Semoga kita bisa amanah. Dengan amanah itu kita akan jadi orang yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kompeten. Ya, seorang itu harus berkompeten memang. Sejak awal daftar memang sudah ada ujiannya, ada tesnya. Tapi kalau bisa jangan berhenti di situ ilmunya, keahliannya.
Tidak ada perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan wa qul rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Maka jangan sampai antum masuk ke rumah sakit 10 tahun yang lalu sampai hari ini ilmu antum tetap pancet, tidak ada niat sama sekali untuk mengupgrade ilmunya, skillnya, nggak ada. Padahal tujuan tadi antum mengupgrade ilmu untuk menyempurnakan pekerjaan. Dan kalau kita menyempurnakan pekerjaan, kita dapat apa? Dapat cinta Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kala ada orang memang tidak mengejar karir. Nggak usah anak koyois pancet kayak gini sudah. Ya sudah. Tapi engkau dapat cinta Allah Azza wa Jalla. Tambah ilmunya. Bagaimana boleh jadi yang bagian komputer, yang bagian apa, dia ikut kursus, ikut ini dan itu. Walaupun mungkin bukan biaya dari rumah sakit, tapi keinginan dia untuk mengupgrade ilmu dia untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita semangat untuk melakukan hal itu. Kita punya waktu lebih banyak di luar mungkin daripada di dalam. Dan untuk mengupgrade ilmu itu, handphone kita sudah cukup. Kita di yayasan punya beberapa teman, anak ngomong sama mereka, antum cobalah ikut pelatihan-pelatihan. Kalaupun harus berbayar, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita akan support umpamanya. Tapi kalau lembaga tidak mensupport, ya udah kita berusaha untuk mengupgrade ilmu kita sendiri untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Taib, yang ketiga, harmonis. Ya, kalau bicara harmonis ini menjalin hubungan dengan sesama teman sejawat ya. Khususnya karena biasanya di tempat kerja itu ada satu penyakit namanya hasad, iri dan dengki. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Dan orang yang baik itu adalah orang yang humble sama orang lain. Enak diajak ngomong ya, gampangan, deket sama orang lain. Ini bicara harmonis. Tapi tolong jangan sampai harmonis di tempat kerja dengan lawan jenis. Alhamdulillah Ustaz, anak banyak sohib Ustaz loh. Iya, karena harmonis dengan lawan jenis itu hanya boleh bersama siapa? Istri. Ojo mbek bojo ngamuk-ngamuk, mbek konco guyu-guyu. Karena ada orang yang terbaik itu adalah yang paling baik sama istrinya. Maka tolong kalau bicara harmonis, jaga hubungan baik dengan istri antum. Adapun bersama teman-teman kerja yang lawan jenis, ada batasan-batasannya. Sebagaimana kita duduk di tempat ini dibatasi sama sama triplek ini jemaah. Karena bahaya jemaah. Ya, buat ibu-ibu kalau ngomong sama laki-laki ada juga aturannya yang Allah sudah tetapkan. Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul. Kalian kalau ngomong tuh jangan dilembut-lembutkan ucapannya. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Yang ada penyakit di hatinya akhirnya berhasrat sama perempuan ini. Ingat ada kejadian beberapa waktu yang lalu, seorang pasien atau yang jaga pasien yang dilakoni sama dokternya. Iya. Yang salah siapa? Sopo sing salah? Setan salah terus. Setan itu salah terus Pak Jenny. Cuma di sinilah boleh jadi memang jelaslah yang dilakukan oleh lelaki itu salah. Tapi boleh jadi perempuan ini ngomongnya memang menggoda gitu loh. Maka jangan. Ketika menggoda, digoda marah. Loh ya apa sih? Maka tolong
bicara harmonis itu berhubungan baik. Menjaga hubungan yang baik ya. Kalau bicara menjaga hubungan baik ini, yang tua menyayangi yang junior. Jadi yang senior menyayangi yang junior menghormati yang senior. Dan menebarkan salam